Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kembali lagi di kelas kimia online. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari hukum-hukum dasar kimia. Langsung saja kita mulai ke yang pertama. Jadi yang pertama ada hukum kekekalan massa atau disebut hukum Lavoisier ditulisnya ya, atau kadang dibaca Lavoisier. Nah, di sini kata hukum kekekalan massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Oke, kita lihat maksudnya apa sih? Misalnya massa zat yang bereaksi ada hidrogen ditambah oksigen menjadi air. Nah, berarti kan massa sebelumnya air dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Hidrogennya 1 gram, oksigennya 8 gram. Tambahin sebelumnya berarti 9, maka ketika sesudah reaksi harus sama dengan 9 juga, oke? 1 tambah 8 sama dengan 9, terus massa zatnya juga sama dengan 9, berarti sudah memenuhi hukum kekekalan massa. Kemudian yang berikutnya contoh kedua, 1,5 ditambah 12 berapa? 13,5. Jadi massa zat sesudah reaksinya sama dengan 13,5 gitu. Bisa ya? Jadi misal nih, Ibu punya di sininya 2 gram hidrogennya. Massa zat hasil reaksinya, massa air yang dihasilkannya sebanyak 18 gram. Berarti bisa nggak sih dicari berapa massa oksigen yang direaksikannya? Bisa dong, tinggal massa sebelum harus sama dengan sesudah. 2 ditambah berapa harus sama dengan 18 gitu kan? Jadi di sini sama dengan 16 gram ya. Gitu. Oke? Sip. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan selalu tetap. Nah, maksudnya apa nih? Kita lihat di sini ya. Jadi massa hidrogen, massa oksigen pembentuk air itu tuh selalu membentuk perbandingan yang tetap. Maksudnya, nah kita lihat gini. Hidrogennya 1 gram, oksigennya 8 gram, membentuk airnya 9 gram. Oke. Kemudian massa hidrogennya 3 gram, massa oksigennya 8 gram, tetap kebentuk airnya 9 gram aja. Terus massa hidrogennya 1 gram, massa oksigennya 13 gram, massa airnya 9 gram. Kok sama semua? Nah, berarti perbandingan massa hidrogen dan oksigen membentuk air itu selalu tetap perbandingannya. Lalu apakah ini tidak memenuhi hukum kekekalan massa? Enggak juga, ini tetap memenuhi. Jadi gini, kita lihat, kita cari ya berapa sih perbandingan massa hidrogen berbanding massa oksigen berbanding massa air ya. Oke, lihat 1 banding 8 banding 9. Jadi setiap 1 gram hidrogen itu butuh 8 gram oksigen untuk membentuk 9 gram air. Oh, ada 3 gram hidrogen, oksigennya cuman ada 8 gram, nggak mungkin, nggak bisa jadi 11 gram air. Kenapa? Perbandingannya memenuhi 1 banding 8 banding 9. Kalau ada 8 gram doang, berarti ya udah cuman cukup 1 gram dan cuma bisa kebentuk 9 gram. Lalu yang 3 gimana? Yang 3 cuman bereaksi 1, cuman berkurang 1. Jadi berapa tuh? Berkurang 1 gitu ya. Jadi masih ada sisa 2 gram. Nah, sisa 2 gram hidrogen gitu. Semua oksigennya bereaksi. Kemudian kebayangkan maksudnya? Kalau ada 1 gram hidrogen lalu ada 13 gram juga kebanyakan. Setiap 1 gram itu cuma bisa bereaksi dengan 8 gram membentuk 9 gram. Jadi 13 ini cuma bereaksi 8 aja. Jadi sisanya ada 5 gram oksigen. Kebayang?
Jadi perbandingan massa hidrogen banding oksigen berbanding airnya selalu membentuk 1:8:9 gitu ya. Jadi kalau nggak memenuhi ini ya salah satunya mungkin ada yang bakal bersisa kayak gitu. Jadi misal nih ibu punya berapa? 2 gram hidrogen terus direaksikan dengan 20 gram oksigen, airnya berapa yang kebentuk? Akan memenuhi 1:8:9. Kalau mau jadi 2 harusnya 2:16:18, bener gak? Nah ini iya sih ada 2, ini ada 6, cuman butuh 16. Kalau 2 gram hidrogen, oh ya udah cuma 16 bereaksinya, berarti sisa 4 gram. Kebentuk berapa? Berarti kebentuk 18 gram air, sisa 4 gram oksigen, benar gitu, kebayang? Jadi selalu memenuhi 1:8:9. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda. Ini dari Bapak Dalton sehingga disebut hukum Dalton. Hukum ini menyatakan bila ada 2 unsur membentuk lebih dari 1 senyawa dan jika massa salah satu unsur tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya seperti ini. Belerang simbolnya S, lalu ada oksigen ya. Nah, jadi belerang dan oksigen itu yang pertama bisa membentuk senyawa namanya belerang dioksida dengan perbandingan massa unsur belerang di dalamnya 32 gram dan oksigennya 32 gram juga. Sedangkan di dalam belerang trioksida belerangnya 32 gram tapi oksigennya 48 gram. Jadi gimana nih? Nah, jadi perbandingan massa oksigennya berapa di dalam kedua senyawa tersebut? Jadi kita buat, ada senyawa yang pertama, ada senyawa yang kedua. Belerang simbolnya S ya, oksigen O. Oke, dalam yang pertama 32 banding 32, jadi 1:1. Kemudian belerang banding oksigennya 32 sama 48, kita bagi berapa? Bagi 16 ya, 2:3 gitu. Ini berarti kita buat belerangnya kita buat sama. Jadi berapa? Harus dikali berapa? Harus dikali yang atas dikali 2, yang bawah kali 1. Jadi perbandingan yang barunya 2:2, yang bawah 2:3. Nah, jadi si belerangnya harus dibuat sama. Jadi perbandingan massa oksigen pada S yang tetap atau S yang sama adalah 2:3. Atau bisa aja sih langsung ini nih. Ini kan udah sama nih, 32 sama 32. Jadi langsung bandingkan saja, 32 banding 48, berarti 2:3. Syaratnya kalau ditanya perbandingan massa oksigen, belerangnya harus sama. Jadi lawannya harus sama. Nah, coba contoh yang ini lagi. Yang kedua, ada nitrogen dengan oksigen. Yang pertama membentuk nitrogen monoksida dengan perbandingan massa nitrogennya 14 gram, oksigennya 16 gram. Di nitrogen oksida berarti 28 gram sama 16 gram. Sebenarnya ini udah sama kan? Langsung aja kita bandingkan 14 banding 28-nya. Jadi 1:2. Kalau kalian mau dibikin perbandingan dulu boleh. Kayak gini berarti. Yuk, 14 sama 16. Berarti kita bikin perbandingannya berapa banding berapa? Bagi 2 paling ya, 7:8. Kemudian ini N, ini O ya. 28 banding 16, kita buat berapa? Bagi 4 kali ya, 7:4 ya. Nah, kan yang ditanyakan itu adalah perbandingan massa nitrogen. Nah, jadi nitrogennya jangan sama, tapi yang oksigen yang harus sama. Jadi yang atas dikali berapa? Yang atas dikali 1, yang bawah kali 2. Jadi berapa perbandingan yang barunya? 7:8, 14:8. Nah, pada O yang sama nitrogennya perbandingannya adalah 7:14.
14. 7 banding 14 itu setara dengan 1 banding 2. Jadi sama aja sih kayak gitu. Bebas mau kayak gimana kalian. Yang penting buat unsur salah satunya dibuat sama. Jadi gini maksudnya, kalau yang ditanyanya N, maka buat O-nya sama. Kalau ditanyanya O, maka ini buat S-nya yang sama gitu, buat lawannya yang sama gitu ya. Jadi cari perbandingan ketika lawan unsur yang berlawanan itu sama perbandingan. Yang keempat, ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Hukum ini menyatakan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding lurus sebagai bilangan bulat dan sederhana. Berdasarkan hukum perbandingan volume diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan volume gas sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Itu ya. Perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koef. Makanya kalian harus bisa menyetarakan persamaan reaksi karena koefisien dalam hukum ini penting menyatakan perbandingan volumenya. Oke, kita lihat. Di sini ada H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Perbandingan volumenya gimana? Perbandingan volumenya berarti sebanding dengan perbandingan koefisien reaksinya. Ini udah setara belum sih? H-nya di kiri ada 2, di kanan ada 2. Cl-nya di kiri ada 2, di kanan ada 2. Jadi ini sudah setara. Nah, kalian fokusnya ke koefisien. Koefisien tuh angka-angka yang di depan sini loh ya. Jadi emang perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 2. Perbandingan volumenya 1 banding 1 banding 2. Perbandingan koefisien reaksinya juga 1 banding 1 banding 2. Maksudnya Bu, jadi kalau ada 25 mili H2, ya berarti Cl2 nya juga butuh 25 mili, tapi HCl nya kan 1 banding 1 banding 2, maka di sini 50 mili. Kebayang? Kalau di sini 100 mili, ya di sini berarti berapa? 50 mili, yang ini juga 50 mili. Bisa perbandingan. Kan 1 banding 1 banding 2. 25 banding 25 banding 50, kalau semuanya dibagi 25 menjadi 1 banding 1 banding 2. 50 banding 50 banding 100, kalau semuanya dibagi 50 menjadi 1 banding 1 banding 2. Seperti itu, oke? Semoga bisa dipahami. Lalu yang kelima ada hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung jumlah partikel yang sama. Berdasarkan hipotesis Avogadro diperoleh kesimpulan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas berbanding dengan perbandingan jumlah molekul dan sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Lagi-lagi koefisien reaksi adalah sesuatu yang penting dalam hipotesis ini gitu ya, hipotesis Avogadro ini. Kita lihat ya. Masih contohnya yang sama, gas hidrogen bereaksi dengan gas klorin menjadi 2HCl. Nah, di sini perbandingan volumenya adalah 1 banding 1 banding 2 sesuai koefisien reaksinya. Perbandingan koefisiennya juga 1 banding 1 banding 2, maka perbandingan jumlah molekulnya juga akan setara dengan 1 banding 1 banding 2. Jadi koefisien itu berperan penting gitu ya untuk menentukan segala macam. 1 banding 1 banding 2. Jadi kalau ada di sini ada berapa, misalkan 10 molekul HCl, ya artinya molekul H2-nya ada berapa molekul? Ya ada 5 molekul. Terus berapa Cl2-nya? Ya 5 molekul. Bisa kan? Gimana caranya? 10 berbanding berapa menjadi 1 banding 2? Berarti ya 5 banding 10 dong, jadi 1 banding 2 gitu ya. Oke, kita lihat latihan soalnya. Yuk. Yang pertama, sebanyak 12 gram logam magnesium dibakar di udara membentuk 20 gram magnesium oksida atau MgO. Massa gas oksigen yang diperlukan dalam pembakaran tersebut adalah titik-titik. Yang nomor 1, kemungkinan berdasarkan hukum kekekalan massa ya. Kekekalan massa. Oke. Ada magnesium dibakar menghasilkan MgO ya. Kita lihat biar setara. Nah, oke.
Kalau di sini ada 12 gram dan di sini ada 20 gram, ditanya berapa massa oksigen yang bereaksi, itu cukup mudah ya enggak? Massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Berarti kalau massa sesudahnya adalah 20, kita bisa nggak sih mencari berapa massa oksigen yang bereaksi? Bisa dong, 12 ditambah berapa biar jadi 20, atau langsung aja 20 kurangi 12. Berarti massa oksigen yang bereaksinya adalah 8 gram. Oke? Cukup mudah ya, insya Allah. Yuk kita lihat soal yang berikutnya. Nomor 2, jika direaksikan sebanyak 2 gram gas hidrogen dan 20 gram gas oksigen, maka massa air yang terbentuk dan massa zat sisanya adalah titik-titik. Nah, gimana nih? Kita lihat dulu ya, perbandingan massa hidrogen, oksigen, dan airnya ini berapa? 189, berarti 1 banding 8 banding 9. 2 banding 16 banding 18 ya, berarti ini juga 2 bagi 2 bagi 2 1, 16 bagi 2 8, 18 bagi 2 9. Tuh kan perbandingannya itu 1 banding 8 banding 9. Jadi kalau ada 2 gram gas hidrogen itu cuma butuh 16 gram. Jadi kalau ini direaksikannya 20 gram, kebanyakan, masih bersisa 4 gram oksigen, dihasilkan berapa? 2, 16, 18 ya. Berarti 18 gram air, sisa 4 gram oksigen. Ya, oke? Jawabannya ya C. Bisa kira-kira? Mudah-mudahan insya Allah ya. Nomor 3, diketahui tabel sebagai berikut. Jadi ada tembaga dan sulfur yang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida. Nah, perbandingan massa sulfur pada massa tembaga tetap adalah titik-titik. Langsung aja ya, karena di sini massa tembaganya udah sama kan? Maka kita fokus ke sini langsung aja. 16 banding 32, 16 bagi 16 1, 32 bagi 3 salah. Kan dibagi dengan angka yang sama, mohon maaf ya. Berarti langsung saja 16 banding 32 ya, sulfur pada senyawa 1 dan sulfur pada senyawa 2. Keduanya kita bagi dengan angka yang sama, bagi 16 ya. Oke, 16 bagi 16 1, 32 bagi 16 2. Berarti jawabannya 1 berbanding 2, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, diketahui persamaan reaksi berikut. H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Jika volume gas Cl2 yang dibutuhkan sebanyak 25 ml, maka volume gas HCl yang dihasilkan jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama adalah titik-titik. Ingat-ingat prinsipnya, perbandingan koefisien setara dengan perbandingan volume ya, atau boleh dibalik, perbandingan volume sama dengan perbandingan koef ya, sama dengan perbandingan koefisien. Maka ya udah deh, kita lihat yuk. Berarti di sini H2 banding Cl2, H2 banding Cl2 banding 2HCl-nya selalu 1 banding 1 banding 2. Kalau Cl2 yang diperlukannya 25 liter, maka HCl-nya kan ini harus 1 banding 2. 25 dibandingin berapa sih biar jadi 1 banding 2? Berarti berbanding 50 liter. Jawabannya yang C. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nomor 5, diketahui persamaan reaksi berikut. 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Jika molekul H2O yang terbentuk sebanyak 500 molekul, maka banyaknya molekul O2 yang diperlukan jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama sebanyak titik-titik. Prinsipnya apa? Yang hipotesis Avogadro ini. Perbandingan
Perbandingan koef setara dengan perbandingan sama dengan perbandingan jumlah molekul ya. Oke deh. Jadi ya udah deh, dia kan bilang di sini 2H2 gas ya. Kuncinya kan ini dia bilang gas semua. Volume gas jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume dan jumlah molekulnya sebanding dengan perbandingan koefnya 2:1:2. Koefisien fokusnya ya ini kan 1, kalau nggak ditulis ini 2. Oke. Terus gimana nih? Katanya H2O yang terbentuknya 100 molekul. Berarti O2 yang diperlukannya biar 1:2, 100 itu harus dibandingin dengan berapa? Dengan 50 molekul ya. Oke. Bisa kan? Nyarinya harus 1:2. 100 banding berapa biar jadi 1:2? Ini 100-nya tapi sebagai 2, yang satunya berarti 50 molekul gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, seperti itu pembelajaran kimia untuk hari ini. Silahkan kalian catat materi dan latihan soalnya di buku kalian masing-masing. Semoga semuanya sehat selalu, lancar selalu semua urusannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan saja. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.